Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nenden Rojawiyah di pembelajaran ekonomi kelas 10. Alhamdulillah, kali ini kita memasuki semester genap. Dan bab pertama yang akan kita pelajari di ekonomi kelas 10 ini adalah lembaga keuangan di Indonesia. Pada bab 1 lembaga keuangan di Indonesia ini mempelajari yang pertama ada Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, itu pengertian dari Bank Sentral Indonesia yang ada pada lembaga keuangan di Indonesia tentunya. Oke, hal yang berhubungan dengan Bank Sentral yang pertama ada pengertian Bank Sentral. Jadi kita harus mengerti dulu atau tahu dulu apa itu Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau kita sering mendengarnya BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Jadi dari pengertian Bank Sentral ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia itu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Artinya bank tersebut tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh negara. Dia mempunyai aturan atau tugasnya tersendiri untuk memajukan atau mengontrol, menciptakan keuangan di Indonesia. Yang kedua, ada tujuan Bank Sentral. Nah, jadi teman-teman, tujuan Bank Sentral ini untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tentunya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara terus-menerus, konsisten, transparan, dan mesti mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Oke teman-teman, selain pengertian dan tujuan Bank Sentral, hal yang harus diperhatikan dalam Bank Sentral yang ketiga adalah fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, di sini ada fungsi. Fungsinya adalah sebagai otoritas moneter. Apa yang dimaksud dengan otoritas moneter? Jadi, teman-teman, otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya. Oke, itu yang disebut dengan otoritas moneter. Yang kedua, ada tugas bank. Tugas bank itu ada dua, teman-teman, atau tugas Bank Indonesia itu ada dua. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro atau menyeluruh untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang dikontrolnya. Oke. Dan yang ketiga ada wewenang Bank Indonesia. Dalam menetapkan upaya melaksanaan kebijakan moneter, maka ada wewenang untuk Bank Sentral Republik Indonesia. Yang pertama, menetapkan target moneter dengan memperhatikan saran laju inflasi. Nah, apa
Apa itu laju inflasi? Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga dari suatu periode ke periode selanjutnya. Kenaikan harga setiap periode atau terus-menerus ini adalah kondisi yang disebut inflasi. Jadi inflasi itu kenaikan yang terus-menerus dalam periode ke periode yang lainnya. Dan yang kedua, wewenang Bank Indonesia adalah melakukan pengontrolan moneter. Yang tadi ya, moneter itu adalah upaya mengendalikan perekonomian negara dengan mengatur jumlah-jumlah uang yang beredar. Oke, cara-cara yang termasuk dalam pengontrolan moneter tapi tidak terbatas yaitu yang pertama, organisasi pasar terbuka kepada pasar asing, pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing. Dan yang kedua, penetapan tingkat diskonto. Apa itu? Maksudnya adalah suku bunga pinjaman yang dibuat oleh bank sentral kepada bank umum. Jika bank sentral menaikkan tingkat diskonto, lebih sedikit bank umum akan meminjam dari bank sentral. Jadi, cadangan kedua bank dan jumlah uang beredar akan lebih rendah. Dan yang ketiga, ada penetapan cadangan wajib minimum. Ini maksudnya adalah uang tunai yang harus disimpan oleh suatu bank di dalam bank sentral agar uang yang beredar di masyarakat berkurang, mengatasi inflasi yang tadi. Maka bank umum akan menambah cadangan wajib minimum sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang. Oleh karena itu, ya inilah yang dimaksud dengan cadangan wajib minimum. Dan yang terakhir adalah pengaturan kredit atau pembiayaan. Maksudnya adalah penetapan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Masih di pengendalian moneter ya, atau disebut dengan mengatur jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Berikut hal yang berhubungan dengan bank sentral yang terakhir adalah peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Pertama, pengertian stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Ternyata stabilitas sistem keuangan belum memiliki pengertian baku yang diterima secara internasional. Yang kedua, pentingnya stabilitas sistem keuangan, di mana ada sebuah pengalaman berharga yang pernah dialami negara kita. Terjadi krisis keuangan pada tahun 1998. Biaya yang sangat tinggi diperlukan untuk mengembalikan stabilitas sistem keuangan, dan yang paling penting adalah sulitnya menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan karena sudah terjadi yang namanya krisis keuangan. Yang ketiga, peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai peran tentunya, yaitu menjaga kestabilan sistem keuangan. Terakhir, ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia itu ada pasal 7. Di dalam pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara nilai uang rupiah. Itu peran Bank Indonesia. Pada pasal 8, untuk mencapai dan memelihara nilai uang rupiah, salah satu tugas Bank Indonesia dalam rangka menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di samping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank. Nah, itu teman-teman
Bank Sentral Indonesia yang berada di negara kita. Semuanya adalah untuk memelihara kestabilan nilai rupiah supaya nilai rupiah tidak mengalami penurunan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini tentang lembaga keuangan di Indonesia yang merujuk pada Bank Sentral Indonesia telah kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.